Habib. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Oke, saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yonatan ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Ya. Kemudian DOT mentions that these people so are told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13 ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas gitu ya. Ini nah, di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama. Karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat ya, di sini dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi, meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan.